bersama kita di Uptown Girl. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know. Jadi kita tuh kan mau ngobrol-ngobrol santai nih ya kan. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol santai, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nggak sih? Iya, Dari Raisa dulu deh. Oke, hai, aku Raisa. Hai, aku Natasha. Hai, aku Audrey. Hai, aku Adila. Nah, jadi itu kita bakal ngobrol santai loh di sini. Nah, kalian tahu nggak sih apa yang bakal kita obrolin? By the way, kemarin aku habis belajar tentang hikayat loh. Kalian tau gak sih hikayat itu apa? Hikayat tuh kayak cerita lama atau kayak sastra lama gitu nggak sih? Tapi kayak menurut tuh kayak cerpen, tapi bedanya tuh dia kayak ada bahasa apa? Arkais ya, Arkais ya. Jadi dia tuh Bahasa kayak lebih arkais. baku gitu nggak Nah, sih? terus juga dia tuh ada yang benar-benar masih pakai bahasa Melayu juga tahu hikayat. Nah, di hikayat ini juga ada unsur intrinstiknya loh. Iya, contohnya tuh kayak ada temanya, terus ada latar. Nah, itu latar itu tuh ada 3, ada latar tempat, latar waktu, sama latar suasana. Oh. Dan masih ada beberapa unsur-unsur lagi sih. Selain unsur-unsur ini ada apa lagi sih dalam hikayat itu? Nah, kalau menurut aku di dalam hikayat itu ada nilai-nilai kayak nilai budaya, nilai moral, terus nilai sosial, terus juga ada beberapa majas-majas gitu loh. Tapi nilainya kalau dalam satu hikayat itu nilainya nggak sih, nggak ada semuanya gitu, ada beberapa doang. Jadi Kan kayak gak semua sesuai, hikayat itu kan mengandung nilai-nilai yang semuanya gitu. iya kan, jadi nilainya ya. kayak sesuai cerita hikayat tersebut gitu, temanya apa, terus alurnya apa gitu. Nah, ada tahu salah satu hikayat yang judulnya Hikayat Bayan Budiman. Mau aku bacain nggak ceritanya? Kalian pasti mau dengar kan? Kalian pasti mau dengar juga. Baca. Di suatu negeri, hiduplah seorang tua bersama keluarganya. Pekerjaan orang tua itu sehari-hari adalah menangkap burung dan ayam di hutan. Ayam dan burung hasil tangkapannya lalu dijual di pasar. Uang hasil menjual ayam dan burung itulah yang dipakai untuk menghidupi keluarganya. Seperti biasanya, pada pagi hari orang tua itu bergegas pergi ke hutan. "Aku ikut ayah," pinta anak orang tua itu. "Jangan nak," jawab orang tua itu. "Aku ingin membantu ayah menangkap ayam dan burung," kata anaknya. Orang tua itu tersenyum sambil mengelus kepala anaknya yang sudah remaja itu, lalu berkata, "Kau di rumah saja menemani ibumu. Ayah hanya pergi sebentar saja karena ayah tidak lagi mencari-cari burung atau ayam yang akan ditangkap. Kali ini ayah pergi ke hutan hanya untuk mengambil burung-burung yang sudah melekat di dahan-dahan dan ranting pohon." "Maksud ayah, burung-burung itu sudah pasti ada di pohon itu?" tanya si anak. Ayahnya menjawab, "Ya nak, kemarin siang ayah sudah mengolesi daun dan ranting dengan lem perekat di pohon yang paling besar. Burung-burung itu sekarang pasti sudah lengket di pohon itu. Jadi pagi ini ayah tinggal mengambilnya saja." "Wah, pasti banyak burung yang ayah bawa saat pulang nanti," kata anaknya dengan mata berminyak-minyak. "Ya, kita lihat nanti. Sekarang ayah berangkat dulu ya." Ketika sampai di hutan, orang tua itu langsung menuju ke sebuah pohon yang paling besar. Dilihatnya, banyak burung bayan menempel di daun-daun dan di ranting pohon itu. Ia segera melepas bajunya, lalu sambil membawa golok, ia memanjat pohon besar itu. Sesampainya di atas, ia melihat burung-burung itu terdiam, seperti sudah tak bernyawa. Lalu diambilnya satu persatu dan dijatuhkan ke tanah. Dalam waktu yang tidak lama, sudah ada 99 ekor burung bayan yang dijatuhkan ke tanah. Ia melihat tinggal seekor lagi yang belum diambilnya, karena burung yang satu itu menempel pada dahan yang lebih tinggi. Tatkala orang tua itu akan menjangkau burung itu, tiba-tiba golok yang diselipkan di celananya jatuh. Aku lanjut ke Adila ya. Oke. Burung bayan yang sudah berada di tanah mengira yang jatuh itu adalah temannya yang tinggal seekor lagi. Lalu, sesuai dengan rencana, apabila sudah genap 100 yang dijatuhkan ke tanah, burung-burung bayan itu segera terbang bersama-sama. Bayan yang berjumlah 99 itu tidak tahu bahwa suara benda jatuh itu adalah sebuah golok, bukan temannya. Alangkah terkejutnya orang itu mendengar dan melihat burung-burung bayan yang berjumlah 99 itu tiba-tiba berhamburan terbang menjauh. Ia merasa telah diperdaya oleh kawanan burung itu. Tinggallah seorang burung lagi yang masih menempel di daun. Karena tidak ingin tertipu lagi, burung bayan itu tidak dijatuhkan ke tanah. Burung itu terus digenggamnya sampai ia turun dari pohon besar itu. Sesampainya di bawah, ia berkata kepada burung itu, bangunlah wahai burung. Aku tahu kau hanya berpura-pura mati." Burung yang tinggal seekor itu ternyata raja bayan. Burung itu membuka matanya tanpa berkata apapun. Dalam perjalanan pulang, orang tua penangkap burung itu sedih hatinya karena membayangkan wajah nah gitu loh ceritanya. Ih, bagus banget ya ceritanya. Iya, kayak burung tuh cerdik banget gak sih? Dia bisa kayak tahu terus langsung benar-benar kerja sama lepas dari gajian tangkapan gitu si loh. Iya, tapi kasian juga pak tuanya, kayak dia tuh ekspektasi bakal bawa pulang banyak banget burung, tapi Malah dia cuma dapat satu. Iya. Malah seekor doang. Tapi gimana ya cara burung-burungnya tahu kalau mereka tuh udah ber-100, jadi mereka bakal gak terbang gitu? Itu yang aku pikirin dari situ. Kenapa? Kok bisa? Maksudnya langsung 99 Iya, gitu dari bisa. mana? Iya. Apa mungkin di YouTube?
jadi gagal. Mungkin burungnya Gak jadi gagal. pas turun dihitungin dulu kayak iya, satu, hitung dua. gitu loh. Masuk akal sih, masuk akal. bisa. Dari hikayat Bayan Budiman ini tuh kita kayak banyak banget dapet unsur intrinsik kayak gitu loh. Kayak temanya menurut kalian apa? Temanya tuh menurut kalian apa? Dia tuh kayak kekeluargaan gak sih? Karena kan Iya, dia antara kayak bapak dan ibu. Anak, Ibunya. tapi Iya. ibunya Terus tuh si bapaknya walaupun gak terlalu berperan ya. Iya. Nah si bapaknya kan juga kerja, memburu kan buat kehidupan juga, buat dia Buat hidup. pendapatan dia. Nah terus kan ada latar nih. Nah latar itu kan ada 3. Kalau menurut aku latar tempatnya itu di rumah sama di hutan. Tapi Iya, kayak betul, lebih betul. kayak lebih banyak di hutan gitu nggak sih? Iya, karena kan si Iya. bapaknya ngeburu kan. Kan Berburu dia. pas di rumahnya tuh pas bagian di awalnya doang. Iya, Iya, pas benar-benar. ibu dan anaknya doang. Pas anak dan bapaknya doang. Ya pas Iya. berpamitan itu ya. Iya tuh. Nah terus kalau latar suasana menurut kalian apa? Agak menyedihkan sih kalau Iya. Karena dia nggak jadi, karena nggak jadi dapat burung. nggak jadi dapat. Kenapa nggak diganti 100 pakai? burung. Kenapa nggak diganti pakai ayam? Iya, dia kan bisa ngeburu ayam kan di hutan. Berarti suasana itu kayak menyedihkan gitu ya? Karena kayak tadi juga yang pas kayak anaknya pengen bantuin bapaknya kan kayak Itu kayak sedih sih, Iya kayak sih, karena dia care banget sama ayahnya. Nah kalau latar waktu menurut kalian apa? tadi kayak ada pagi hari nggak sih kayak orang ngeburu mau Iya, iya, kerja itu kan pasti pagi-pagi kan. Jarang yang sore gitu. Iya. Berarti Apalagi pagi, malam. pagi. Iya, Masa betul, buru betul. malam-malam? Pagi sampai siang nggak sih? Iya benar Iya. banget. Oke. Nah tadi kan udah ada tema sama latar nih, pasti ada tokoh dan penokohan gak sih? Iya betul. Iya. Kalian tahu nggak tokoh atau penokohan itu apa? Kalau menurut kalau aku yang aku tahu tuh aku cuma tahu tentang tokohnya. Tokohnya itu tuh kayak orang yang berperan di dalam cerita itu. Aku belum tahu kayak penokohannya gitu. Kayaknya kalau penokohan itu tentang watak si karakternya deh, si tokohnya itu kayak Pemerannya. iya pemerannya. Kayak Pak Tua tadi, dia tuh kalau kayak yang aku tangkap sih dia tuh orangnya tuh pekerja keras. Terus dia tapi juga kurang fokus Playboy gitu ya? Iya, karena dia masa sih bisa kehilangan 99 burung tapi dia bisa dapat 1, ya kan? Iya. Iya, dan Terus kayak si anaknya juga dia punya inisiatif yang tinggi iya, loh dia tuh buat punya ngebantu sifat, anak inisiatif. buat ngebantu Iya, ayahnya. Iya, iya. Sama nurut juga gak sih? Kan tadi dia nggak boleh ikut nih, tapi dia nurut. Oh iya, banget. dia Nggak- sendiri. Dia langsung disuruh kayak temenin nggak ini, marah-marahin Iya, gitu terus kan. kayak nggak bandel tetap ngikut gitu loh, diem-diem. Kan biasa ada tuh yang Iya. diem-diem ngikut. Iya, iya. Nah, tapi Kayak dia ngikutin nemenin ngikutin ibunya. gitu. Berarti baik banget ya anaknya juga. Bener. Kayak ganteng gak sih anaknya? Kok ganteng. Nah, terus selain tokoh penokohan, yang aku tahu itu juga ada alur loh. Alurnya tuh kayak alurnya tuh di zaman dulu atau zaman sekarang. Jadi kayak maju atau mundur. Menurut kalian apa? Maju nggak sih? Maju sih. Soalnya tuh nggak ada kayak yang kayak flashback. Pada zaman dahulu Iya, gitu ya. iya, Nggak ada iya. juga kan. Dia nggak ada yang kayak Dan juga dia nggak kayak Kemarin. mengingat-mengingat Iya, gitu. iya, bener-bener. Flashback gitu nggak ada. Iya, nggak ada. Dia kayak langsung di suatu hari gitu. Iya. Di cerita hikayat Bayan Budiman ini juga ada gaya bahasanya. Nah, dia ini menggunakan bahasa arkais. Hah, bahasa arkais. Apaan tuh? Iya, jadi bahasa arkais itu bahasa yang digunakan pada zaman dulu banget kayaknya ya. Itu jadi kayak bahasa kuno gitu. Mungkin jarang digunakan saat ini. Bahkan bisa dibilang nggak pernah sih, gitu loh. Pantesan aku nggak pernah dengar kata-kata arkais. Bener banget. Kayak baru keluar dari asing gua. banget gak sih? Iya. Kayak baru keluar dari gua. Nah terus di unsur Intrinsik itu juga masih ada satu lagi amanat. loh, ada amanatnya. Oh. Jadi amanat yang bisa kita ambil dari hikayat Bayan Budiman itu kayak kita harus fokus sama apa yang udah kita capai gitu loh. Kayak tadi kita harus fokus kalau kita tuh udah punya 99 burung ya kan. Nah kita tuh Jadi kayak kita nggak boleh mentingin yang lainnya lagi. Bener. Dan kita Fokus nggak aja boleh sama- egois juga nggak Iya sih? betul. nah betul banget. Terus dia juga kayak harus hindari sifat kayak berlebihan gitu loh. Jadi iya, iya. Karena berlebihan kayak itu mudah nggak baik. terhasut. Terus juga hindari sifat mudah terhasut. Terus biar kita tuh nggak mudah dibohongin sama apapun itu. Betul. Nah yang terakhir ini ada yang namanya unsur majas. Tapi aku nggak tahu unsur majas yang ada di dalam hikayat Bayan Budiman ini apa. Setahu aku tuh majas tuh kan ada hiperbola sama personifikasi sama ada yang lain-lain juga sih. Tapi yang pas saya perhatiin gak ada tuh majas hiperbola atau personifikasinya. Kira-kira apa dong ya? Tapi kayaknya tadi ada deh majasnya. Itu namanya majas antonomasia. Nah, nih contoh kalimatnya tuh ada di sini. Yang hiduplah seseorang yang tua bersama keluarganya. Oh, ngerti. Jadi yang seseorang tuanya itu ya yang Iya, dimention yang gitu. iya betul. Benar-benar seseorang tua. Nah terus di hikayat Bayan Budiman ini juga ada loh
nilai-nilai yang terkandung. Contohnya tuh kayak nilai-nilai moral, terus nilai budaya, nilai sosial, nilai pendidikan, terus ada nilai agama. Tapi enggak semua nilai-nilai yang aku sebutin tadi itu ada di Hikayat Bayan Budiman itu. Yang tadi kayak aku sebutin di awal Nah, iya video betul itu ya. banget, betul banget. Yang ada beberapa doang yang ada di hikayat. Nah, kalau menurut aku di Hikayat Bayan Budiman ini tuh aku nemu nilai budaya. Nilai budayanya itu tuh Ada di kayak kalimat mana sih ini budaya? nilai budayanya itu tuh ada di kalimat pekerjaan orang tua itu adalah memburu atau menangkap burung dan ayam di hutan. Nah, memburu itu kan kayak dilakuin untuk orang-orang zaman dulu ya. Oh. Untuk mereka dapat penghasilan, terus bahan pangan mereka gitu. Jadi kayak turun gitu. menurun. Ya, itu Nah, dia. iya betul betul, Kayak- turun menurun. Kayak ini nggak sudah apa sih namanya pekerjaannya dia tuh memburu. Itu Yang tuh memang buat udah biasa nafkahin, dilakukan zaman mencukupi, dulu. ya betul Gitu betul, ya. Oh, iya. mencukupi kehidupan mereka. Tadi kan kamu juga sempat bilang ada nilai sosial. Nah, nilai sosial tadi hikayat ini tuh apa ya kira-kira? Kalau menurut aku nilai sosial yang ada di dalam Hikayat Bayan Budiman ini itu ada di kalimat aku ingin membantu ayah menangkap ayam dan burung, kata anaknya. Lalu ayahnya bilang kau di rumah saja menemani ibumu. Dan menurut aku itu nilai sosial sih. Karena tuh kayak ada Pengen bantuin ayah ya? Iya, inisiatif anaknya tuh ada. tapi ayahnya malah bilang kayak anaknya disuruh ngejagain ibunya Ibunya, aja. betul. Oh iya. Kayak saling care gitu loh. Iya, Dua-duanya betul. tuh Oh my care. god, Iya. kayak Lucu banget. Kayak keluarga bahagia banget di sini. Keluarga. Happy family. Iya betul. apa ya sebenarnya kayak keluarga Cemara. Kalian nonton gak sih keluarga Cemara? Aku juga nonton. Gila. Lucu banget kayak tadi ada sosial sama ada budaya. Terus apa lagi ya nilai-nilai? Kira-kira apa? nilai moral maybe. Oh. Cuman aku kayaknya ada deh nih namanya. Oh, nilai moral itu kayak pesan moralnya gak sih? Iya betul nih Pesan- di kayak- kalimat ini fokuslah juga. pada apa yang akan kamu capai, hindarkan sifat mudah terhasut dan tetap jalan ke depan. Jadi kayak iya, amanah betul. tadi gak sih? Iya, mirip banget sama amanat. Sama Yang tadi banget. aku sampein Itu itu kayak loh. moral tuh kayak pesan yang bisa diambil gitu Iya, nggak betul, sih? betul. Oh iya. Misalnya bisa diambil dari Hikayat Bayan Jadi kayak agak Budiman. mirip-mirip gitu ya. Iya. Nah, aku juga nemuin nih nilai pendidikannya dalam hikayat ini. Pendidikan. Emang dia ada kayak scene ngajar gitu? Enggak Nggak. ada dong, Kan enggak harus kalau- enggak harus mengajar Iya, juga. pendidikan nggak harus mengajar nih. Aku nemuin iya, itu di kalimat ini nih. Uang hasil menjual ayam dan burung itulah yang dapat dipakai untuk menghidupi keluarganya. Oh. Jadi dia kayak kerja keras gitu gak sih? Iya, bisa. Kayak, Jadi itu dia tuh kayak bisa Betul. apa ya ngajarin si para pembaca untuk kayak menghidupi selalu- keluarganya iya, tuh betul. dari uang hasil dia kerja keras mencari ayam dan burung. Bener. Iya, betul. Kayak Karena kan kerja keras pendidikan itu ada. nggak selamanya tentang ngajar-mengajar kan. Ada juga yang Tentang mendidik. tugas, Ada juga yang terus. mendidik untuk lebih mandiri, Iya, lebih betul-betul. lebih care sama orang dan lain. Ini kayak kalau di sini tuh kayak pendidikannya tentang kayak kemanusiaan gitu kan. Benar. Oh iya. iya betul-betul. Jadi kayak sifat manusia gitu ya. Yes. Sifat sosial juga loh, ada sifat sosial. Ada Karena tadi moral kan ada juga. nilai sosial. Iya Iya, bener. betul. Oke. Itu sih yang aku tahu kalau di dalam Hikayat Bayan Budiman ini nilai-nilainya. Oke. Nah, menurut kalian ada nggak sih kayak nilai yang kayak nggak relevan atau yang relevan bahkan yang ada di hikayat tadi itu yang kayak sama-sama bangsa Indonesia? Kayaknya kalau yang gak relevan ada deh. Yang berburu. Tadi kan ada kan yang berburu. Iya. Menurut aku kayak kalau berburu di zaman sekarang itu kayak udah jarang banget, bahkan nggak ada yang berburu. Kayak susah, kayak rata-rata tuh perkantoran guys sih. Iya, apalagi Iya, kita juga tapi hidup di kota gitu kan. Iya, kita kan Kayak perkotaan gitu. Jadi kayak nggak make sense aja gitu. Nggak. Dan mungkin tuh sekarang tuh kan banyak orang-orang yang kayak punya instan ya kan, tinggal ke supermarket bilang mau beli ayam, beli udang, jadi kayak tinggal Jadi jadi. tinggal disiapin, iya. nggak harus Iya. cari-cari dulu. Nggak cari dulu. Ke Saya hutan, pasti kan- masuk iya. hutan. Paling Nggak usah ada motong-motong lagi, nggak usah bersih-bersihin lagi. Ah, iya, betul. Tinggal goreng doang loh. Iya. paling betul. ada yang kayak gitu mungkin kayak di daerah-daerah terpencil, contohnya benar. kayak di Kalimantan, suku Dayak, Baduy gitu. juga nggak sih? Baduy, Iya, iya, betul. Baduy. Iya, Terus iya, di Baduy kan mereka Papua tinggalnya di situ. mungkin Itu mungkin masih ada. itu ya. masih ada yang Karena benar-benar mereka kayak gitu. jauh dari kata teknologi. Iya. Tapi Jadi emang di kayak sana perkotaan di sana kan juga nggak ada supermarket. Oh iya, iya. Pasar Susah juga ya. pun kayak jarang deh. Mereka Iya, aja iya. kayak Di pedalaman minum itu banget. masih pakai getah, pakai Oh iya. Jadi benar-benar yang di hutan
Plak itu banget baru gitu. pasti dia masih Jadi kalau ada. kayak di daerah bener-bener daerah yang terpencil banget ya, Kalau di kehidupan kita di kota kayak kayak kita nggak sekarang mungkin ini, aja sih. nggak ada yang namanya buru-buru gitu lagi, jarang banget. Seru banget gak sih cerita-cerita santai kali ini? Iya, seru banget, banget, banyak banyak banget ngabisin waktu buat ngobrol. Pasti kalian dan kita di sini juga tahu kan apa yang tadi tuh yang kalian belum Iya, tahu dari tentang hikayat. hikayat. Jadi tahu tentang unsur-unsurnya, terus Nilai-nilainya. nilai-nilainya. Aku juga nggak terlalu tahu tentang hikayat sebelum kita tadi bahas ngobrol sedikit-sedikit. Iya, apalagi tentang nilainya, tentang Iya, betul, unsurnya, ya Iya, kan? apalagi Apalagi tadi tadi gaya yang kata bahasa. turun-menurun, Iya, budaya-budaya enggak, kalau gitu. aku sih yang bahasa tadi bahasa Akais ya. Akais, oh iya. Kayaknya tuh bener-bener Iya kayak sama yang tadi Majas tadinya juga Iya, Majas agak tuh asing gitu. familiar banget kan Iya, Majas. Jadi yang tadi masih Kurang asing tuh familiar. udah kita mengerti gitu Oh iya sih. tadi. Down girls gitu. Uptown Girls. Uptown girls. Oke. ya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Dadah.